Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Mat Soleh yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi di SD Muhammadiyah Badungan yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti agenda rutin kita, yaitu kajian Ahad pagi di SD IT Muhammadiyah Bandungan tanpa sesuatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya termasuk di antara golongan mereka. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan kajian Ahad pagi ini, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kajian Ahad pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Mat Soleh. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittiba'ihi rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul mu'adil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, monggo kita tansah syukur datang Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang dilimpahkan kepada kita, karena tidak semua orang memperoleh kenikmatan sebagaimana yang kita rasakan saat ini, di mana kita sehat, sempat, menyat. Jadi nyatane tekan kene, banyak yang sehat, banyak yang sempat, ning ora menyat. Ini satu kondisi yang khusus itu khusus, karena kita punya sehat, punya sempat, dan juga menyat. Oleh karena itu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim kita pada pagi hari ini, kajian kita pada pagi hari ini membuahkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam ketaatan kita terhadap sesuatu yang harus ditaati telah tersusun di dalam Islam sebagaimana yang kita fahami, yakni yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanpa reserve. Yang kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga tanpa reserve. Yang ketiga, taat kepada ibu. Yang keempat, taat kepada ayah. Yang kelima, kepada guru. Dan yang keenam, kepada pemimpin. Itu urutannya seperti itu. Allah, Rasulullah
ibu, bapak, kemudian guru, pemimpin. Jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas bagaimana kita menyikapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita bahas sampai poin ke-7. Dan sekarang kita bagaimana sopan santun atau adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah adalah manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mandat untuk menyampaikan ajarannya, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar manusia dengan itu kemudian selamat dunia dan akhirat. Kemarin sudah kita jelaskan ada 7 itu, mulai dari li ta'rifin nas bi rabbihim wa khaliqihim, li iqamatiddin walil khifati alaihi, li ita'il uswatil hasanati. Insyaallah nek penjenengan kemutan itu sudah kita jelaskan semua. Satu contoh, li ta'rifin nas bi rabbihim wa khaliqihim. Tugas Rasul adalah mengenalkan kepada manusia bi rabbihim wa khaliqihim, dengan pemeliharanya. Rabbun itu asma Allah dari sisi pemeliharaan, yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang memberi ilmu, yang menyampaikan agama dan sebagainya, itu adalah Rabbun. Sehingga manusia bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tugas dikenalkan oleh para rasul. Wa khaliqihim, dan agar manusia mengerti siapa yang menciptakan mereka. Khaliqnya ini siapa? Kalau dibalik jamaah rahimahullah, jika tidak ada risalah para rasul, apalagi risalah Muhammad, manusia tidak akan kenal siapa Tuhannya, siapa Robnya. Oleh karena itu kemudian kita harus bersyukur dengan terutusnya Muhammad Rasulullah ini, kita sebagai muslim kemudian kenal dengan Allah dengan rincian yang detail itu. Selama kita belum mampu muwajahah ketemu dengan Allah yang sesungguhnya, dan itu baru nanti ketika kita sudah ada di yaumul qiyamah, ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir sudah tidak ada, masih menjadi satu kita dengan orang-orang munafik. Kemudian Allah, itu nanti hadisnya seperti itu, Allah kemudian rawuh, wal malaku soffan soffa, diiringi oleh malaikat-malaikat. Dan di ayat yang lain itu disampaikan bahwa malaikat juga begitu banyaknya mengikuti hadir Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang Islam, meskipun di situ masih ada orang munafik. Kemudian orang-orang mukmin berusaha untuk yasjudu, bersujud. Itu pertama kali kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dimensi dan kemampuan kita yang sudah memang diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Jadi maaf, orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak akan bertemu. Allah tidak mau. Layang duro, tidak akan mau melihat, bahkan tidak akan mau mengizinkan mencium bau surga. Tetapi munafik masih bisa. Nah, nanti perbedaannya ketika kita akan sujud, itu orang-orang munafik tidak bisa. Bahkan di hadis itu dijelaskan tulang rusuknya saja dirubah seperti tulang rusuk sapi, yang tidak memungkinkan orang munafik bila bersujud. Baru kelihatan itu, oh sampean ki jebulane munafik. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, orang munafik itu akan gulat dengan kita sampai nanti menghadap Allah itu. Dan kita sering direpotkan oleh orang munafik ini. Nek mung dimungsuhi karo eksternal wae, wong Islam ki semakin kuat nih dirusak dari dalam seperti ini. Aduh, ini agak berat. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah,
Rasulullah SAW adalah yang menjelaskan kepada kita. Oleh karena itu saya sering heran di negeri yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada utama dari 5 sila yang kita miliki itu ketika menyebutkan kebutuhan primer itu ya papan, pangan, sandang. Ketika kemudian menyebutkan kebutuhan kelengkapannya, ilmu dan kesehatan misalnya. Padahal Esblum sendiri kalau panjenengan kelingan pada di bangku kuliah menempatkan kebutuhan manusia itu yang pertama adalah teogenetik. Kuwi Esblum muni ngono. Tapi di buku-buku sosial kita kok kebutuhan utama kita itu tidak butuh akan Tuhan, tetapi papan, pangan, sandang. Itulah yang sering menjadikan kita menjadi sekuler itu seperti itu. Ora kroso gitu. Padahal Esblum saja ada 3 kebutuhan dasar manusia itu: teogenetik, sosiogenetik, dan biogenetik dan sosiogenetik. Ki Esblum. Kita malah pangan, sandang, papan. Nah, makanya kadang-kadang ini kita mohon kepada guru-guru yang mengajar di sekolahan Muhammadiyah harus mampu mengkorelir antara mata pelajaran yang ia berikan kepada siswa dengan aspek ilahiyah. Ini semua mata pelajaran, semua sub bidang ilmu itu pasti ada korelasinya dengan ilahiyah. Umpamanya kok IPA dan sebagainya itu lebih kuat lagi karena IPA adalah kauniyah. Tapi kadang-kadang guru ki ora mudeng ngono lho. Ketika ngajar ini ya wis ngono kuwi tok, tidak mau menghubungkan dengan aspek robbaniyah itu. Celakanya Bapak Ibu sekalian, guru agama ki ya ora mampu. Cilaka meneh to kuwi. Aneh kan? Guru agama juga kadang-kadang tidak mampu menanamkan roh robbaniyah pada anak-anak ketika katakanlah mengajarkan sholat, sehingga anak-anak kita itu ngerti agama. Mulai guru agama itu ya Islam sebagai ilmu, bukan Islam sebagai way of life. Ini yang aneh, guru agama orang mampu. Oleh karena itu mestinya di Muhammadiyah ini harus banyak di support dengan pengertian-pengertian seperti itu. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita punya lazis. Kadang-kadang lazis ini juga mentasarufkan tidak mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah loh. Monggo nanti dikaji. Pak Ahmad ini pernah mengikuti rapat lazis di Kabupaten Magelang. Di situ tidak mengacu sama sekali. Pentasarufan lazis beli apa kue? Ambulan, biaya pendidikan, enggak seperti itu. Ini zakat Bapak Ibu sekalian, jangan main-main, harus kepada 8 asnaf ini: fuqara, masakin, amil, riqab, mu'allaf, sabilillah, ibnu sabil, itu harus itu. Kalau misalnya ke ambulan ya pos apa, ini jangan main-main ini. Sebab di sini ada huruf hasr. Di sini ada huruf pembatas. Innama ini menurut para ahli nahwu pembatas, tidak boleh kepada yang lain. Jadi kalau kepada biaya pendidikan ya dilihat yang menerima ini masuknya fuqara, masakin. Nek memberikan kepada guru-guru masuk sabilillah apa ibnu sabil. Ini kemarin saya sampaikan. Jadi maaf kita juga kering dari pengertian itu. Gak boleh mentasawufkan zakat kok biaya pendidikan, biaya kesehatan, tidak boleh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka kita perlu mengkaji yang seperti itu. Kalau infak sih tidak apa-apa, monggo. Tetapi kalau zakat ya harus sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Baro'ah itu ayat 60 itu. Itulah jamaah rahmatullah. Makanya kita juga kadang-kadang sering ini menjadi tersekulerkan oleh
oleh kondisi kita sendiri yang kemudian tidak mampu mengkonekkan antara apa yang kita pelajari dengan aspek uluhiyah dan aspek ilahiyah. Nah, ini celakanya ini yang di pendidikan-pendidikan kita. Oleh karena itu kemudian sering terjebak pada romantisme zahiriyah itu, bahwa Muhammadiyah Allahumma ba'id NU kabirun, itu kan terjebak itu namanya. Enggak seperti itu. Muhammadiyah ora kulon itu kejebakan Batman itu. Ora mundak-mundak ket mbiyen nek ngono kuwi. Nah, oleh karena itu monggo di Bandungan juga ada lazismus samohon untuk betul-betul hati-hati, jangan sampai kita memberikan mentasarufkan zakat sampai di luar yang ketentuan di dalam Al-Qur'anul Karim, karena di situ ada huruf hasyr. Huruf hasyr itu artinya pembatas. Innamas shadaqah, nah, sesungguhnya zakat itu, sedekah di sini maknanya zakat lil fuqara wal masakin wal amilin dan sebagainya sampai mu'allafatu qulubuhum. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu monggo akhlak atau adab kita terhadap Rasulullah SAW yang pertama adalah harus kita syukuri bahwa beliau terutus dan kita sampai dengan saat ini yang berjarak 1500 tahunan dengan beliau masih menangi syariat beliau secara utuh. Ini satu kesyukuran yang luar biasa. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, sikap kita terhadap Rasulullah adalah mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertiannya, kita harus menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya, sekaligus mengutamakan apa yang disampaikan oleh beliau pada perjalanan kehidupan kita ini. Akhir-akhir ini di saat sosial media sudah begitu luar biasa, ini celaan terhadap beliau juga luar biasa, bahkan ejekan, pelecehan, dikatakan beliau hanya menyado dari kitab-kitab Yahudi, Taurat, Injil, diomongin lek Kanjeng Nabi itu ummi ya wis ora ngandel meneh. Subhanallah. Maka pada surah Al-Ahzab ayat 40 bahwa Gusti Rasul SAW adalah Rasul yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin walakin Rasulillahi wa khatamun nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah satu dari kalian, akan tetapi ia adalah Rasul yang terakhir. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pegangi, karena jamaah rahimakumullah, banyak orang akan mengaku sebagai utusan Allah, saking menariknya itu. Maka kita pasang dulu bahwa Kanjeng Nabi adalah Rasul yang terakhir, dan setelah itu tidak ada Rasul lagi sampai kiamat. Sebab kalau Rasul ada lagi itu pasti palsu. Maka kemudian di tingkat nasional, internasional ada Mirza Ghulam Ahmad yang menggunakan surah Al-Jum'ah Rasulum min ba'dihi Ahmad itu As-Sof. Beliau mengaku sebagai Rasul, tetapi wong sederhana saja sebetulnya. Rasul tenan utawa orang, atau kita jawabnya apa? Kita keyakinan kita wis tidak mungkin ada Rasul lagi. Maka ketika dites tantangan Al-Quran,
Qul la in istama'atil insu wal jinnu alla an ya'tu bimithli hadza, katakanlah Muhammad, berkumpullah antara jin dan manusia untuk membuat satu ayat Al-Quran. Wis ngono kuwi wae. Tes-tesane kuwi, Anda memang merasa sebagai utusan Allah, tolong wahyunya mana ora ketemu. Wong itu Al-Quran yang nantang kok. Fa illam taf'alu, dan tidak akan mungkin bisa, walan taf'alu, dan tidak akan mungkin bisa, itu berjejer loh itu Al-Baqarah itu. Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Hati-hati kamu, karena neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. Jadi nggak usah ribet sebetulnya. Nek ono wong kok ngaku nabi. Nah, tapi begini Bapak Ibu sekalian, yang banyak itu syirik tanabak. Syirik tanabak yaitu ia tidak mengaku sebagai nabi, ning bersikap seperti nabi. Wah, iki sing akeh. Mari kita gatekke orang-orang di sekeliling kita ini, nek ngomong lah kaya nabi-nabi yo kae. Wis ora urusan iku hadis dhaif, maudhu, wis ora urusan, pokoknya ngene iki. Dan nah ini syirik tanabak. Orang syirik ning syirik seperti ia bersikap seperti seorang nabi. Nah itu jamaah rahmatullah. Oleh karena itu hati-hati. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian diutusnya para rasul ini, dan kita tempatkannya risalah para rasul ini juga sesuai dengan apa yang kemudian kita yakini itu. Contoh, kita yakin bahwa wahyu dari Allah yang kemudian disebut Al-Quran adalah dari Allah, maka ia kita tempatkan pada konstruk yang pertama. Sedangkan hadis Nabi ini pada urutan kedua. Maka tidak boleh kita mengatakan pedoman umat Islam adalah hadis dan Al-Quran, tidak boleh. Kita barang sepele itu tadi keliru. Al-Quran dan Al-Hadis itu seperti itu. Makanya ketentuan di ilmu mustalah hadis, betapapun hadis itu sahih tetapi bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya tidak boleh dipakai meskipun sahih. Itu hadis ini sahih Bukhari Muslim misalnya, atau muttafaq alaih atau sahihani, tetapi ternyata matanya isinya itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya tidak boleh dipakai. Itu ketentuan mustalah ulama hadis seperti itu. Yang kedua, kalau kita mau terpaksa melanggar, kalau kita terpaksa melanggar itu, ya yang dilanggar yang larangan hadis dulu, jangan jujuk Al-Quran. Itu caranya seperti itu. Satu contoh, di dalam Al-Quran yang diharamkan ada 4. Itu surah Al-Ma'idah ayat 3 itu. Khurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kamu semua al-maitat, batang atau bangkai, waddam dan darah. Yang ketiga lahmul khinzir, babi. Yang keempat wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, maksudnya sesaji, persembahan.
motong kepala kambing itu kepala kerbau biasa nggih. Itu kerbaunya juga nggak halal itu. Orang juga aku udah sitok sing gawe aja. Mila jamaah rahimakumullah, misalnya kemudian Rasulullah menambah dua, kullu dzi nabin akluhu haramun, hewan-hewan yang bertaring itu dimakan haram. Nek cara ilmu nahwu akluhu haramun ke mubtada muakhar apa kepriye. Ye, akluhu haramun wa kullu dzi mihlabin, dan yang berkuku kuat, mboten dua alam, berkuku kuat cengkeraman memakannya haram. Ini jadi yang di Al-Quran yang tadi, yang tambahan dari hadis dua, misalnya itu sebagai contoh. Jika dalam suatu kondisi tertentu memang sudah tidak ada makanan yang lain, yang kita makan jangan jujuk babi, jangan jujuk sajen, tetapi yang kita makan ya burung yang berkuku kuat, ya kucing barang kuwi lah. Bertaring dulu, ojo kesusun jujuk. Ini maksudnya seperti itu. Ya insya Allah kita tidak akan sampai ke kondisi seperti itu. Tetapi kalau kita terpaksa melanggar, itu yang larangan Rasul dulu, baru yang larangan Allah. Ini oleh karena itu ning juk gawe dalil ini. Berarti suap menyuap nggon pemilu kae iki wong hadis to kuwi. Surah kacek guys. Itulah jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita tempatkan Rasulullah sebagai profil yang sangat kita cintai. Nek Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana menumbuhkan kecintaan kita terhadap beliau, antara lain kita harus banyak membaca sirah beliau. Ya, nek mengtareh mawon tidak akan sampai ke yang detail, tapi sirah banyak sekali niku. Coba mengapa ini ada? Mengapa istri Rasulullah itu tidak ada yang menyampaikan tidak baiknya Rasulullah? Ternyata secara psikologis, karena istri beliau itu 9 yang bersama 8, itu setiap istri bergilir itu untuk bisa bertemu ya 8 hari. Wis ketok api enek 8 hari. Dewi kala sok ketok eleke ketemu bentino. Bapak nek. Ini kalau kita itu bentino tadi siji ya corongan win nek to apa meneh gak ora apik ngono wis. Tapi istri Rasul enggak. Itu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita banyak mempelajari bagaimana sirah nabawiyah. Saya pernah agak membaca banyak itu dari karangannya Munawar Khalil. Ini agak detail. Itu sirah nabawiyah. Ya, sampai menangkap aspek psikologis dari perang Badar misalnya. Kita hanya perang Badar antara mukmin kafir, pas pasukannya okeh kafire ning mukmin menang, hanya menangkap itu kita. Itu tareh. Tetapi kalau sirah enggak, iya itu jelas. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah ketika para kaum mujahirin ini terpaksa berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri yang berasal dari Mekah itu. Ini luar biasa. Nek dewi metu dalile tega larane ora tega patine dan sebagainya. Yang kedua, yang pertama sub A, yang B, bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia,
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Jadi ketika risalah Muhammad ini itu nanti maaf sing jenenge George Bush atau sopo meneh sing mereka tidak ngerti dengan Muhammad, itu juga umat Muhammad selama itu masih manusia. Lalu mereka kok tidak mengikuti ajaran Muhammad, itu persoalan mereka. Jadi kafatan basyiran wa nadhira ini seluruh manusia, dan di zaman sekarang ini sudah tidak mungkin ada kecuali di pedalaman yang paling dalam sana manusia orang tahu krungu syariah Muhammad. Semua sudah mendengar sekarang ini di zaman globalisasi seperti ini. Imma kafiran au mu'minan, kemudian silahkan mau menjadi kafir atau jadi mukmin. Maka saya pernah kemarin mendapatkan pertanyaan, Ustadz, kalau manusia memang selama hidupnya tidak mendengar tentang dakwah risalah Muhammad, terus bagaimana? Ini saya dapati pada surah Al-Isra ayat 54 atau berapa? Maaf ini mboten pakem niku. Ayatnya saya lupa. Al-Isra iya. Itu di sana di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang yang seperti itu tetap dihitung amal baiknya dan amal buruknya tetap. Jika kemudian beramal baik, ia di surga nanti, tetapi sebagai pelayan. Sedangkan yang amal buruk di neraka, tetapi tidak panas. Seperti itu. Ya wallahu alam, nanti kita kaji lebih lanjut. Saya karena segera memberikan jawaban, kemudian saya buka di situ. Saya itu kemarin malah mendapatkan pertanyaan, Yesus itu disalib itu usia berapa? Nggak geopo, kok ya ono sing takon. Tapi ternyata ya ada manfaatnya. Kemudian saya sedikit membaca perjalanan Yesus versi mereka. Ternyata beliau itu disalib menurut keyakinan mereka itu usia 30 sampai 33 tahun, kurang lebihnya itu 30 sampai 33 tahun. Tetapi sejak usia 12 sampai 30 ke hilang. Aneh-aneh betul Gusti Allah ngilangi piye kuwi. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi absurd. Allah Rasul kok hilang. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ras apapun setelah risalah Muhammad harusnya ini beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sekaligus nanti ketika berhak masuk ke surga, maaf yang pertama mendapatkan izin yustaftahu, membuka pintu surga juga Kanjeng Nabi. Maka umat-umat yang utama juga umatnya Kanjeng Nabi. Kemudian baru umat-umat mukmin yang lain dari umat-umat Nabi yang lain. Jadi kita tetap pertama. Bahkan dalam pengadilan nanti umat Muhammad ini syahidan, menjadi saksi atas umat yang lain. Ini harus kita pasang, kita yakini dulu. Sebab kalau tidak nanti kita ngocolong sosial media wis dadi bingung kadang-kadang. Jamaah rahimakumullah, ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidak aku utus engkau sebagai rasul illa kecuali kafatan linnasi, untuk seluruh manusia, basyiran memberi kabar gembira, manadhiran dan memberikan ancaman. Nah, ini metode dakwah itu juga seperti itu, basyiran, nadhiran, kabar gembira, kemudian ancaman. Itu metode dakwah mengacu kepada surah Saba ayat 28 itu, basyiran wa nadhira. Jamaah rahimakumullah,
Oleh karena itu, selama manusia itu merasa sebagai manusia, mestinya beriman kepada Muhammad Rasulullah, apapun rasnya, apapun bangsanya. Dini mereka kemudian tidak, itu adalah persoalan mereka sendiri, yang tentu saja berisiko nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan realitasnya jamaah rahimahullah, sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian mu'alaf masuk Islam, tidak orang ngarani dari ras apa. Bahkan di Amerika Latin juga hampir menjadi eksodan orang-orang bersyahadah sekarang ini. Selandia Baru, Australia, sing gandem malah munafik Indonesia jan jos tenan saiki an. Apa-apa tidol umat tidol wis masyaallah. Nggih. C. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ini juga harus kita imani, bahwa dengan terutusnya Rasulullah ini manusia menjadi tahu bahwa ada sistem kehidupan, sistem hidup dan sistem kehidupan yang baru, mengenalkan adanya konon undang-undang, mengenalkan ada pemilihan-pemilihan, mengenalkan adanya sosial sistem. Bahkan syariat Muhammad ini 80% itu berupa sosial sistem yang dikenalkan. Sementara yang spiritual ini hanya sekitar 20%. Zakat, sholat, zakat, puasa, haji ini, sholat dan sebagainya itu hanya 20%. Selebihnya itu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan makhluk gaib. Tetapi kita menjadi muslim kadang-kadang mentok di ibadah mahdhah itu, jadi ayal-ayalan karu-karuan. Bahkan pelanggaran atas ibadah mahdhah pun khatnya atau hukumannya sosial. Contoh orang yang tatawaku, yang sudah tidak kuat puasa, kemudian fafid yatun to'amu miskin. Orang yang berhubungan suami istri siang hari di bulan puasa juga memberi makan to'amu miskin. Itu pelanggarannya bernilai sosial. Tetapi umat ini rata-rata sukanya di wilayah yang sensitif itu loh. Di wilayah ibadah mahdhah kena karo ora kena itu wah wasis banget. Oleh karena itu mari warga Muhammadiyah tolong kita untuk lebih kepada sosial oriented di dalam kegiatan kita, agar orang lain juga bisa memahami siapa kita dan mengikuti kita. Kenapa? Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ning iki sok disalahgunakan ayat ini. Ketika Nabi ki nriman ya njuk nriman wae. Kebuki yang terima, enggak seperti itu. Itu rahmat ilahi sebagai rahmat seluruh alam, karena yang kemudian menginspirasi para ahli hukum tata negara juga dari konon yang kemudian ada di dalam negara Madinah itu. Sebelumnya belum ada. Bayangkan kalau di zaman sebelum Masehi, termasuk Yesus atau Nabi Isa itu kan ditengarai lahir 4 tahun sebelum Masehi. Kemudian ia dihukum salib, itu bukan disalib karena khusus untuk Nabi Isa atau Yesus, bukan. Memang hukuman orang pada saat itu ya disalib itu. Karena nanti di sejarah itu ada dituliskan bahwa rata-rata orang disalib itu mulai disalib sampai mati itu 36 jam. Bayangkan seperti itu. Jadi Yesus disalib itu bareng pirang-pirang sing melanggar itu dihukum yang sama itu.
persoalan kemudian bagi keyakinan kita itu bukan Nabi Isa karena ada yang diserupakan, itu adalah keyakinan kita. Tetapi hukuman pada saat itu seperti itu. Ada lagi Pak Bu yang disebut guillotine tertutup, yaitu manusia awake dilebokke nang kayu, kemudian kayune ditutup, itu taleni ning tangane karo sikile nang jaba, itu dibiarkan sampai mati. Hukuman-hukuman seperti itu. Jadi ketika Islam mengenalkan hukum kisos, itu sudah paling rahmatan lil alamin. Tetapi nggak mau umat Islam sendiri munafik itu. Nggak mau, dengan hukum itu kejam, nggak manusiawi. Akhirnya koruptor ya triliunan ya 4 tahun apaan. Di Islam cukup potong tangan sudah. Wis sajegeran ono sing arek tiru-tiru. Wong itu luwih wani mati timbang ilang tangane lho. Nah ini nanti jadi radikal, wah payah tenang. Maka surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Orang jadi berpikir modern, orang jadi bisa menemukan nun sewu ya, tahun 60-an itu ditemukan logam yang namanya silikon. Ini asal muasal dari kemudian yang bahan silikon ini bisa dijadikan membuat IC itu loh, intelligence circuit apa kuwi jenengane. Dulu transistor ya sikil telu kuwi sing putih ke diarani germanium. Ya toh, yo sing ireng itu sing berlawanan karo germanium, nek positif negatif positif, nek sing ireng itu negatif positif negatif, ini sudah mulai silikon dan mulai ditemukan logam itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian orang bisa membuat IC. Wah, sekarang dari silikon itulah kita punya alat yang canggih-canggih ini. Dulu kaki 3 wis angelin, dan sekarang IC satu IC berkaki 80 wong patang merno 20 itu. Ini dimulai 61. Maka ketika tahun 70 ada, saya sering membaca di Intisari, majalah Intisari milik Kompas itu nanti akan ada internet, kemudian manusia akan menjadi global. Itu tahun 70 saya sudah melahap bacaan seperti itu Bapak sekalian. Dan alhamdulillah saya masih menangi, ya Allah kok tenan. Sekarang manusia dunia menjadi segenggam, menjadi mengglobal. Itu saya tahun 70 wis sok karak kaya ngopo itu. Ya, Intisari itu majalah ilmiah milik Kompas. Nggih, oleh karena itu Nek Mbah Mat ini cok rodo ombo itu karena saya memang suka membaca nggih. Tahun 70 saya sudah bisa membuat pemancar radio. Hanya gara-gara nemu skema pemancar radio di pasar malam tuku apa ke martabak kuwi. Kalau yang sepuh-sepuh kalingan di Manggal ada pemancar radio saya itu saya buat 4 baterai itu. D, perlu kita ingat juga beliau sangat mencintai umatnya. Nek do maca ya wasis-wasis to, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya ta azizun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Angger berjanjian ditutup kuwi, angger tahlil ditutup kuwi. Ini ora rasake. Laqad ja'a ini ya Allah nggih, nek panjenengan mau preso jika ada qad ketemu fi'il madhi itu pasti. Ah, ki mah tambah la. Laqad ja'akum. Jadi benar-benar telah datang untuk kamu. Ngono kuwi maknane. Rasulun min anfusikum, rasul dari kalangan kamu sendiri, bukan makhluk lain. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi yo ora iso ngilang.
umatnya malah do iso mabur. Kanjeng Nabi juga sakit, Kanjeng Nabi juga pernah tanggal giginya, juga pernah berdarah tumitnya. Min anfusikum, dari kalangan kamu. Tapi sekarang Nabi itu diunggul-unggulkan. Waduh. Maka beliau menyampaikan, aku tidak suka engkau mengangkatku fauqa makomi. Aku tidak suka engkau mengangkatku di atas makomku. Lha dhewe muji Rasul sing biasa mawon lah. Syafi'ina Maulana walah. Sudahlah kita biasa mawon. Azizun alaihi ma'anitum, ini berat sekali bagi beliau merasakan apa yang akan dialami umatnya, itu bagi beliau berat sekali. Maka ketika beliau mau diambil rohnya oleh Israel pun masih umati ya Allah, umati kula nderek umat kula. Sampai seperti itu kan. Jadi azizun alaihi ma'anitum, sungguh beban berat bagi beliau tentang umatnya ini. Bahkan ketika nanti ada syafaatul kubra di akhirat, bahwa Kanjeng Nabi satu-satunya yang punya hak menyampaikan syafaah kubra kepada umat, juga masih umati ya Allah, umati. Karena beliau masih melihat ada beberapa umatnya yang ada di neraka meskipun sab yang ketujuh. Beruh dhewek ki mbah ora mudeng iku. Itu jamaah rahmatullah. Kok isih ana sing nang neraka seperti itu. Ayo member tuh nek saking oke umatnya beliau. Maka ma'anitum bil mu'minina raufur rahim, kepada sesama mukmin berkasih sayang. Kemudian surah At-Taubah ini yang ke-24 hadis riwayat Bukhari Muslim surah Nasai, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian, seorang di antara kalian, sampai kalian mencintai aku lebih dari dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Niki hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Soho, Nasai. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati di atas segala-galanya. Bagaimana monggo panjenengan mengaplikasikan, akan menerapkan bagaimana kecintaan mereka, kita terhadap Rasulullah, monggo. Kalau Pak Mat misalnya, saya sebetulnya agak terganggu kesehatannya, tetapi ya sudah, saya ngaji saja. Umpamanya makomnya nang kono kuwi. Tadi malam ya sampai ini pagi kuliah subuh, nanti jam 10. Kemudian ba'da zuhur. Kok tak lakoni ngono kuwi, ya Allah, ya Rasul, saya dalam rangka mencintaimu. Aku tidak bisa lebih dari itu. Pada makom panjenengan monggo lah. Taruh misalnya panjenengan ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang belok, aku tak akan membelok. Ya Allah, demi cintaku kepada Rasulullah, aku tidak akan belok dari yang belok ini. Coba seperti itu. Monggolah sekecil-kecilnya panjenengan pirsani sedaya. Jamaah rahimakumullah. Pak Mat ini masih sering servis elektronik. Kadang-kadang baut tuh kurang satu. Itu atau bahkan turah siji baut itu. Itu ya Allah, demi cintaku kepada Rasulullah, baut ini tetap aku cantel
ini bukan milik saya. Cobalah, ini contoh-contoh saja, bukan aku cerita Pak Mat. Monggo panjenengan akan tahu persis kapan panjenengan aplikatif terhadap kecintaan terhadap Rasulullah SAW itu. Kemudian At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, seterusnya. Jadi kalau kita masih mencintai orang tua kita, anak-anak kita, harta dan sebagainya, itu di atas kecintaan kita kepada Rasulullah, itu belum jadi. Oleh karena itu monggolah Bapak Ibu sekalian periksa sendiri bagaimana mengaplikasikan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, barangkali sampai di sini kita mengkaji tentang bagian pertama dari akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Bapak Ibu akan ada yang mohon mundut preso, kita aturi wekdal. Monggo. Cinta kepada Rasulullah, bisa melaksanakan risalah-risalahnya. Dalam hal ini kita sering bersolawat. Nah, solawat yang paling utama dalam kita beribadah kepada Rasulullah itu hanya sampai pada Rasulullah saja atau sampai dengan Nabi Ibrahim. Iya. Cukup dulu. Terima kasih. Ada yang menurut bisa bahwa sholawat nanti sebetulnya ada niku pada bagian yang ketiga, insya Allah. Sholawat, membaca sholawat itu bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi sering-sering saja kita membaca sholawat, kecuali di dalam sholat, juga di kesempatan yang lain. Kemudian yang paling selamat ya sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, redaksinya. Karena sekarang banyak berkembang sholawat yang diracik oleh para ulama, yang satu di antara dua sekian itu mungkin terlalu menyanjung Rasulullah, berlebihan juga, malah nanti kita kemudian menjadi dimarahi oleh Rasulullah sendiri. Yang dingendikake dari Ustadz ini adalah apakah sholawat itu juga sampai kepada Nabi Ibrahim? Kalau ada waktu ya sampailah kepada fil alamina innaka hamidum majid. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, ketika kita sholat jenazah dalam membaca sholawat ya selesai sampai innaka hamidun majid. Itu. Yang mungkin nanti penjenengan akan temukan, sebagaimana pengalaman saya pernah menemukan pertanyaan begini. Muhammad itu orang egois, ia mengajarkan doa untuk dirinya kepada umatnya, ngono kuwi. Ayo, mau bagaimana itu kenyataan. Mosok sebagai kata dalam tanda kutip utusan Allah, ngono kuwi sing bertanya kepada saya, kok mengajarkan doa untuk dirinya sendiri, ngono kuwi. Pada saat itu saya menjawab begini, jamaah rahimahullah, mungkin menjadi bahan pemikiran panjenengan. Yaitu Muhammad, saya bilang begitu. Yaitu Muhammad dengan segala kelebihannya di situ, bahwa dalam risalah beliau dengan segala resiko yang sudah diperhitungkan oleh beliau mengajarkan satu doa untuk beliau bagi umatnya, agar sebagai antisipasi tidak ada umat yang kemudian menggeser posisi beliau dari seorang rasul, seorang nabi menjadi anak Tuhan. Saya bilang begitu. Karena apa? Ia harus didoakan oleh umatnya kepada Allah untuk beliau. Sementara dalam sejarah itu banyak sekali yang semula nabi kemudian oleh umatnya diangkat menjadi Tuhan. Saja begitu itu. Jadi itu cara gamane mbuh kanggo mbuh ora, tetapi satu sistem di mana ia
minta didoakan sebagai manusia biasa agar umatnya mendoakan untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab seperti itu. Dan alhamdulillah bagi beliau masuk. Karena kemudian saya lanjutkan dengan maaf agak melecehkan seperti agama penjenengan. Kemudian nabinya diangkat sebagai anak. Mboten niku. Nggih. Nah terus ya, monggo. Kaitannya dengan syirik tanabah tadi. Ya. Sejauh mana perbuatan manusia yang menjurus ke syirik tanabah dan bagaimana menghindari hal seperti itu bagi kita orang-orang. Iya, terima kasih. Ini ada syirik tanabak. Syirik tanabak menikah. Jadi kita ini manusia biasa nih koyo-koyo ke dalam menyampaikan statement-statementnya itu karo jamaah itu loh. Koyo nabi wae. Pertama, hadis dhaif juga wis diajarke dengan alasan kuwi apik. Contohnya ini tentang Allahumma barik lana fi rajab mau hadis dhaif yang paling elek kan mau. Tapi ya diajarkan. Kemudian sering disertai ini, jangan ikuti sana, jangan ikuti ini. Itu kan ada itu. Pokok sugata ini ulama yang ini sering banget. Jadi ia ikat. Cara menghindarinya, tentu saja secara real kita banyak mempelajari dasar yang punya dasar yang sahih. Yang kedua, setiap kita menyampaikan satu statement, sebagaimana ulama-ulama besar, pasti ditutup dengan wallahu a'lam bimuradih atau wallahu a'lam. Karena ancamannya jika kita bersirik tanabah adalah falyatabawwa 'alan nar, sebagai bagikan kita menyediakan tempat duduk di neraka. Kan kita kemudian berdusta atas nama Rasul. Makanya hati-hati. Nggih. Sirah nggih. Oh. Nggih, nek tarikh itu sejarah Nabi, katakanlah ya permukaannya seperti peristiwa-peristiwa kelahiran, kemudian dan sebagainya, peperangan dan sebagainya itu. Nek sirah ini lebih ke dalam lagi. Nggih, misalnya perang Badar, apa toh yang menjadi penyebab? Bagaimana usulan sahabat kok kudu nang Badar? Siapa yang menentukan tempat di padang Badar iki sapa toh? Sebabnya apa toh kok kemudian ini namanya sirah itu. Jadi lebih detail. Maka pada sisi-sisi di mana emosional kita tersentuh oleh sirah itu akan betul-betul mendalam. Contoh misalnya ketika Rasulullah pulang kondur malam, kemudian totok pintu, Aisyah tidak mendengar, beliau malah di depan pintu. Dan ketika pagi Aisyah membuka pintu, malah beliau yang minta maaf. Ini kan itu di sirah, itu kalau di tanah ya tidak ada. Ya, nek mustolah itu ilmu tentang hadis. Ilmu tentang hadis yang kemudian nanti mulai dari mudawin, ya, orang yang kemudian menerima dari Rasulullah itu sampai kepada yang rawi dan sebagainya, itu kemudian menstatuskan hadis itu apa, itu namanya mustolah niku nggih. Khusus membahas tentang hadis niku nggih. Niku kula bijine cok elek niku. Angel. Bahwa hadza hadisun gharibun. Hadis ini asing, belum tentu dhaif. Ngoten niku, belum tentu dhaif. Ngoten. Delok ana hadis liyane sing menguatkan apa ora, ngoten niku. Nggih. Kemudian wonten hadis ahad. Hadis ahad niku sing riwayatake niku ming niku mawon, ngoten hadis ahad niku belum tentu dhaif. Ngoten. Nggih. Tapi ada hadis yang misalnya nuwun sewu, ketika Rasul liwat di kuburan kemudian nyebloke godhong, kemudian dicebloke, itu Rasul
Rasulullah itu muga-muga lenyekso berhenti sampai daun ini kering. Atau ada digunakan dalil untuk tukang nyekat ini. Dari situ nggih, selama sekarnya belum kering, tunggu. Men peristiwa kemarin maka pendapat ulama kan begini. Yang pertama, ini tidak boleh dipakai karena bertentangan dengan firman Allah salil insani ma sa'a. Itu bertentangan dengan ayat. Padahal hadis kalau bertentangan dengan ayat tidak boleh dipakai. Benar? Yang kedua, pendapat yang kedua, itu hak Nabi tok. Para sahabat juga nggak pernah tiru-tiru kaya ngono kuwi. Nah itu hak Nabi tok yang tahu bahwa jenazah itu sedang mayat itu sedang disiksa. Yang ketiga, ayo kalau lagi kaya ngono ya jadi melu akhirnya jadi sekar menyekar itu. Ngoten niku. Nek mun ngaten iki jenengan kan dados preso. Walah sebulan iki kaya ngono kuwi. Nggih. Cekap nggih. Wis kalian rahimakumullah. Sepindah malih Pak Mat mboten tiyang alim nuwun sewu. Terus mila nek kula lepat no sangat mungkin kula nyuwun dipun leresaken Bapak Ibu ingkang leresaken ala kuli halin nggih setiap keadaan atau kuli waktin bahkan cara Imam Syafi'i niku meskipun saya sudah di akhirat saya merujuk kepada yang benar. Makaten jamaah rahimah yang kita kaji wonten ing pagi menika mugi-mugi wonten manfaatipun. Sedaya kelepatan nyuwun sewu parsami billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Ahad pagi yang telah disampaikan oleh Ustadz Mat Soleh. Semoga menambah kedalaman keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita akhiri ada beberapa informasi. Yang pertama adalah infak kulsub pada kesempatan kali ini mendapatkan Rp426.000. Kemudian infak dari kedai mager untuk MPS ditambah dengan santri untuk MPS. Informasi yang terakhir, sampun antawis kalih wulan menika kajian Ahad pagi wonten SD IT Muhammadiyah Bandungan teras dipun unggah wonten YouTube. Menika insyaallah badhe rutin dipun unggah setiap minggu sekali kagem siar di media sosial untuk masyarakat semuanya. Monggo kagem Bapak Ibu jamaah sedaya kula suwun saged mirsani wonten YouTube. Menami wonten materi ngaji ingkang kesupen napa ketinggalan amargi mboten saged rawuh saged membuka YouTube nggih. Caranipun menawi sampun mlebet YouTube ketik SDIT Muhammadiyah Bandungan. Sakmangke nderek nyuwun dipun subscribe kalian dipun like sekalian dipun klik gambar bel utawi lonceng supados menawi wonten unggahan video enggal saking SDIT Muhammadiyah Bandungan otomatis dipun aturi pirsa. Matur nuwun. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan. Sebagai penutup, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.